Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi kita berjumpa di dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan. Teristimewa secara khusus, renungan yang saya akan bawakan saat ini untuk menguatkan umat-umat Tuhan yang saya sedang gembalakan di dua jemaat di kota Makassar dan Sungu Minasa, yaitu Jemaat Hertasning dan Jemaat Sungu Minasa. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan iman saudara dan saya di hari permintaan doa ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang indah pada saat ini di hari permintaan doa ini. Kami mau mempelajari kebenaran firman-Mu. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu agar kami memahami kebenaran firman ini dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari buku Yesaya pasal 55. Kalau saudara membaca Alkitab satu hari satu pasal, kita sudah melewati Yesaya 55. Dan kita sudah merenungkan dan mendapatkan berkat-berkat yang terindah dari kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, khusus jemaat Sungu Minasa dan jemaat Hertasning yang saya gembalakan. Mari bila mana saudara berada di rumah, tolong ambil Alkitab saudara. Bila mana saudara menggunakan handphone, buka Alkitab elektronik saudara. Dan mari kita fokuskan kebenaran firman Tuhan yang saya akan bawakan dalam Yesaya pasal 55. Yesaya 55 ini memberitahukan kepada kita panggilan kepada bangsa Israel yang mau menjadi umat-umat Tuhan yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ini memberitahukan kepada kita jaminan berkat kehidupan bagi umat-umat Tuhan. Sedikit latar belakang bangsa Israel ketika Yesaya menuliskan Yesaya 55 ini, bahwa kerajaan Israel dan Yehuda dalam keadaan hancur secara ekonomi, dalam keadaan memiliki iman yang sangat rendah, dan mereka terlibat dalam penyembahan berhala, menolak Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, tetapi di tengah-tengah bangsa ini ada umat-umat pilihan Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan walaupun mereka mengalami berbagai tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan hidup. Sama dengan apa yang terjadi kepada saudara dan saya, Israel rohani yang sedang mengadakan perjalanan ke Kanaan surgawi juga mengalami tantangan, pergumulan, penderitaan. Tetapi Tuhan memberikan jaminan kehidupan bahwa sesungguhnya Tuhan akan menyertai umatnya. Saudara-saudara sekalian, renungan ini dapat menguatkan saudara dan saya. Karena di dalam Yesaya 55 ini ada 6 fakta yang memberitahukan kepada kita tentang Tuhan. Pada ayat yang pertama, Yesaya pasal 55. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat yang pertama ini memberitahukan kepada kita fakta tentang Tuhan kita yang Maha Kuasa itu, bahwa Tuhan memberikan kepada umatnya berkat-berkat kehidupan, sandang, pangan, dan papan yang kita nikmati saat ini. Dan pada ayat yang ketiga, Tuhan mengikat perjanjian dengan umatnya. Saudara bisa baca dalam ayat yang ketiga Yesaya pasal 55. Dalam ayat yang kelima, Tuhan yang Maha Kudus mengagunkan umatnya, mempermuliakan umatnya yang setia kepadanya. Luar biasa. Juga pada ayat yang kelima memberitahukan kepada kita fakta bahwa Tuhan kita itu Maha Kudus.
maha mulia, dahsyat Tuhan kita itu. Pada ayat yang ayat 6 sampai ayat yang ke-9, ayat 8 dan ayat yang ke-9 memberikan fakta kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan memiliki rancangan dan jalannya bagi umat-umatnya. Pada ayat yang ke-11, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan melalui firman-Nya akan berhasil dalam kehidupan umat-umatnya. Fakta yang lain dalam ayat yang ke-13, bahwa sesungguhnya Tuhan memiliki kemasyuran yang tidak akan pernah gagal. Allah yang kita sembah, Allah yang perkasa, yang akan memiliki kemasyuran, kemuliaan, kekal selama-lamanya. Oh, luar biasa. Kita memiliki Allah yang maha besar, Allah yang maha kudus, Allah yang memiliki rancangan-rancangan yang terbaik dalam hidup saudara dan hidup saya. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kepada kita janji-janji seperti yang telah tertulis di dalam firman-Nya. Untuk menikmati semua berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya, umat-umatnya. Maka umatnya, saudara dan saya, harus membuat 3 pilihan. Ada 3 pilihan berdasarkan Yesaya pasal 55. Bagi saudara dan bagi saya, agar kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Ada 3 pilihan. Kalau saudara mau menikmati berkat kehidupan yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya ini, seperti yang tertulis dalam ayat yang ketiga, Yesaya 55. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Tuhan menjanjikan berkat kehidupan berdasarkan kasih Tuhan yang tak terbatas itu. Maka saudara menikmati berkat kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya, kepada Daud, kepada umat-umat Tuhan zaman dahulu kala, dan tersemewa kepada saudara dan saya yang hidup di akhir zaman ini. Saudara-saudara sekalian, ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama, kita lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, pilihan yang pertama, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Bila mana saudara kaji baik-baik ayat ini, pahami baik-baik ayat ini. Benar Tuhan memiliki berkat kehidupan bagi saudara dan bagi saya. Tetapi Tuhan minta saudara dan saya untuk membuat keputusan. Yaitu keputusan yang pertama adalah memilih untuk bertemu dan berseru kepada Tuhan selama ada kesempatan. Lihat kembali ayat yang ke-6 tadi. Carilah Tuhan selama Ia berkenan. Lalu berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kata selama ini artinya Tuhan memiliki batas waktu bagi saudara dan saya. Saat ini waktu yang tepat. Selama Tuhan masih dekat dengan kita, masih berkenan kepada kita, masih mau mendengar teriakan doa kita, datang dekat kepadanya, berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara, umat-umat Tuhan, jemaat Hertasning dan jemaat Sungguh Minasa, umat-umat Tuhan, buatlah keputusan untuk memilih bertemu, berseru kepada Tuhan selama ada kesempatan. Lalu yang kedua, agar kita menikmati berkat kehidupan yang Tuhan janjikan di dalam Yesaya 55 ini, maka pilihan yang kedua ada pada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Wah, luar biasa. Umat Tuhan harus membuat keputusan, yaitu keputusan untuk memilih bertobat dan menerima pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tinggalkan dosa masa lalu. Tinggalkan penderitaan-penderitaan dalam dosa dalam masa lalu kita. Dan datang kepada Tuhan,
menerima pengampunan yang sejati yang berasal dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan mau mengampuni kita bila mana kita meninggalkan dosa kita. Kita bertobat setiap hari dalam hidup kita, dekat dengan Dia, dengan Yesus Kristus, dan menikmati pengampunannya hari lepas hari. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menjanjikan berkat kehidupan bagi mereka yang mau datang kepadanya dan membuat keputusan memilih untuk bertobat dan menerima pengampunan setiap hari. Pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga untuk menikmati berkat kehidupan di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Mari kita baca ayatnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara, umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuat keputusan yang ketiga, yaitu untuk memilih mengikuti rancangan Tuhan dan jalan yang Tuhan tunjukkan bagi saudara dan bagi saya. Di mana kita temukan jalan Tuhan, rancangan Tuhan? Di dalam firman Tuhan ini. Renungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Buku Mazmur mengatakan firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mengikuti jalan-jalan Tuhan yang tertulis di dalam firman-Nya. Rancangan-rancangan Tuhan yang besar, yang sangat besar bagi saudara dan bagi saya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Inilah 3 pilihan. 3 pilihan agar umat Tuhan menikmati janji berkat kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya menikmati berkat pemberian Tuhan tanpa bayaran. Bahkan berkat yang besar adalah hidup yang kekal di dalam kemuliaan sorga bila Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Maka saya dan saudara, umat-umat Tuhan yang hidup di penghujung sejarah dunia ini, harus membuat keputusan untuk melakukan 3 pilihan. Pilihan yang pertama tadi, memilih untuk bertemu dan berseru kepada Tuhan selama ada kesempatan. Yang kedua, mengambil keputusan untuk memilih untuk bertobat dan menerima pengampunan Tuhan setiap hari. Dan yang ketiga, memilih untuk bertindak mengikuti rancangan Tuhan, jalan-jalan Tuhan yang tertulis dalam firman-Nya ini. Berapa banyak dari antara saudara yang mau melakukan 3 pilihan hidup ini? Maukah saudara dan saya menikmati berkat kehidupan melalui memilih untuk berseru bertemu sama Tuhan, memilih untuk bertobat dan menerima pengampunan Tuhan, memilih untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan yang terbaik bagi saudara dan bagi saya. Kalau itu keputusan saudara, saya ajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk jaminan kehidupan. Engkau menyediakan makanan, minuman tanpa bayaran, yaitu kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Kami rindu Tuhan untuk menikmati kehidupan yang penuh dengan kedamaian, sukacita dan kebahagiaan yang kekal yang Engkau karuniakan. Teristimewa ketika Yesus datang nanti, kami boleh hidup kekal selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa secara khusus untuk umat-umat Tuhan di Jemaat Hertasning dan Jemaat Sungu Minasa. Jaga lindungi mereka siang dan malam. Tuntun mereka untuk menikmati kehidupan, untuk terus memilih hidup berseru kepada Tuhan di dalam doa, memilih untuk bertobat dan menerima pengampunan Tuhan setiap hari, memilih untuk mengikuti petunjuk Tuhan, rancangan-rancangan masa depan yang Tuhan sediakan bagi masing-masing umat-umat-Mu. Berkati, jaga lindungi dalam setiap kegiatan kehidupan. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk kasih karunia di dalam darah Kristus. Terima kasih banyak untuk janji kedatangan-Mu, dan terima kasih untuk janji Roh Kudus yang menghibur kami.
Inilah doa dan pengharapan kami Bapa di sorga. Karena kami persembahkan, memohon semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Salam Maranatha.